Assalamualaikum, salam Indonesia. Nah, sebelum saya buka video ini, saya kasih pantun dulu buat kawan Nusantara. Organ yang buat hidup namanya jantung. Kalau buat bernapas namanya paru-paru. Hari ini saya termasuk orang yang beruntung ketemu Bang Narji yang udah jadi guru. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Narji, kita menyambangi Bang Narji ini mau bertanya-tanya nih, karena termasuk Bang Narji ini adalah yang sudah mengambil kuliah pendidikan sebelumnya, yaitu di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan sebelum beralih nama jadi Universitas Negeri Jakarta. Bang, Ya, saya mau nanya dulu Bang ya. nanya mulu lo kayak mahasiswa orde baru. Nih Bang, ini kan nama lengkapnya Bang Sunarji. Nah, bagi yang belum tahu, dulu namanya apa ya? Sunarji ya Bang ya? Sunarji. Sunarji. Suka berkata benar dan terpuji. Asik. Pertama itu kan grup abang kan namanya Cagur nih, calon guru. Nah ini ceritain sedikit soal calon Jadi guru. Cagur itu dulu gue kepikiran karena bokap nyokap gue tuh pengen banget gue jadi guru. Oh, Pokoknya lo masuk ekip biar jadi guru gitu. Gue tuh pengen punya anak laki-laki satu guru gitu kan. keluarga guru. Iya semuanya guru, ada guru silat gitu kan. Jadi pas gue masuk ekip, Iya. akhirnya gue berpikir hati gue sebenarnya belum kesana waktu itu kan. Akhirnya gue mikir gimana caranya Cagur ini pemberian nama bokap sama nyokap itu calon guru. Gue pengen abadikan itu nama suatu itu jadi fenomenal di Indonesia. Begitu masuk gerbang ekip gue bilang, gue harus menjadi sesuatu dari kampus ini. Udah tekad gue tuh turun dari Patas 300. Gitu, ya? begitu di Jalan Pemuda, bukan di Jalan Rawamangun Muka. Gitu gue lihat ada tulisan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, gue langsung berpikir, iya gue di bokap gue nyuruh jadi guru, tapi gue harus jadi sesuatu yang bikin fenomenal di Indonesia pada saat itu. Itu langkah pertama gue masuk IKIP sambil gue berdoa. Dan itu di ospek, di segala macam. Pas itu ya udah gue berpikir jadi guru apa ya yang fenomenal. Akhirnya gue berpikir, senior kita pas kita lagi ospek, roadshow-nya unit kesenian kegiatan tuh kan. Iya, benar. Ada UKO datang, Menwa datang, pas itu UKM datang. Gue lihat sesuatu yang aneh. Pada saat itu gue berpikirnya milenial banget lah di zaman 96 tuh. Pemikiran mereka tuh out of the box gitu. Soalnya sisir jadi harmonika. Oh, iya. Senior tuh inget banget gue. Mereka bikin paduan suara. Pada saat itu lagu yang top banget punyanya Stinggi tuh. Mungkin Mereka- apa? Iya. Mungkin Mereka aransemen dengan suatu yang lucu, alat-alat sederhana, jadi kayak orkestra. Gue bilang, ini mungkin gue di sini nih. Langsung gue cari. Unit kesenian mahasiswa. Akhirnya gue masuk di situ. Ada lomba lawak. Udah gue cari orang-orang yang cocok nih bercandaan di kampus. Gue cari Denny, waktu itu ketemu Sabto. Jadi terbentuklah Cagur tahun 97. 97 tuh kawan Nusantara. 96 Bang Narji masuk. Iya. 97 bikin grup lawak. Mulai masuk TV tahun 2000. Itu kenapa Bang Narji memilihnya justru jurusan pendidikan ekonomi ini, Bang? Pada saat itu bokap gua, gue mikir bokap gua dulu yang kuliah anaknya banyak kan, anaknya 6. Yang pada saat Ya, itu memang ya. kuliah tuh gua sama abang gua. Kakak gua belum kerja. Nyokap bokap gua udah sakit-sakitan. Obatnya waktu itu seminggu tuh berdua nyokap bokap itu 700.000. Pada zaman itu ya, Iya. obat nyokap bokap segitu. Kalau gue nyari kampus yang paling murah, gue lihat datanya, IKIP nih, sebulan 256.000. Iya. Apa satu semester? Iya, Lo bener, bayangin, satu semester. 265.000 gitu kan. Lab school aja itu uang jajannya mereka kan. Emang sampai saya kuliah juga masih 400 naik dikit-dikit. Pas gue masuk ke situ, gue mikirnya yang murah dan gue cari jurusan yang nggak gemuk. Iya. Yang peminatnya sedikit, gue lihat waktu itu gue pelajarin. Gue pilihan pertama itu pendidikan ekonomi, pendidikan kedua bahasa Inggris. Oke. Nah, akhirnya Dua-duanya di IKIP. ya udah gue diterima di IKIP pendidikan ekonomi. Yang penting gue kuliah dulu deh, statusnya kuliah. Iya benar. Biar nyenengin bokap. Udah kuliah mah gue mau ngapain kayak gitu. Iya. Program studi apa itu Bang waktu itu? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Itu juga gue nggak milih. Nggak pilih juga. Kan anak-anak dulu pilihan pertamanya akuntansi, Iya, benar. tata niaga, Iya. terus AP terakhir baru ekonomi koperasi. Ada 4 program studi. Gue pokoknya yang ditempatin sama dosen aja gue mah ikhlas gitu.
Orang cita-cita gue sebenarnya nggak di situ, nggak di akademis. Gue yang enjoynya di mana? Akhirnya gue enjoynya gue di UKM. Iya. Makanya sebenarnya gue lulusan UKM, unit kegiatan pendidikan ekonomi. Lulusan unit kesenian mahasiswa kawan Nusantara di kampus Universitas Negeri Jakarta, atau sebelumnya pas zamannya Bang Narji itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan ada unit yang menampung kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, atau organisasi mahasiswa. Salah satunya unit kesenian mahasiswa. Nah di situ Bang Narji menempa. Tapi sebelum masuk ke situ Bang Narji, ada kan pernah PPL nih Bang Narji. Bang Narji ceritain dong soal PPL-nya. Ngajar juga gue. Ngajar juga. Yang Kelas unik karena gue administrasi perkantoran. Benar. Zaman gue kuliah, lu pasti nggak pada kenal milenial sekarang. Gue tuh ngajar steno sama ngetik. Ngetik itu jadi mata kuliah dan mata pelajaran di sekolah. Ngetik masih yang mesin tik kelurahan. Yang kita pulang kuku pada hancur nih. Pokoknya nggak bisa kuku panjang dikit. Pokoknya di sana tuh kita pulang kuliah pedicure manicure ya. Itu 4 SKS lu ngetik. Iya, benar. Sama steno. Steno ada 2 lagi, ada Karunding, ada Faat, gue inget banget tuh. Nyingkat huruf gitu, nyingkat kata, konstitusi jadi konyi gitu. Itu tangan semua dan ini manual semua ya. Disitulah pengalaman hidup gue, Bo. Orang taunya gue enak-enak aja gitu kan. Sekarang gitu kan, enak gitu. Padahal dia nggak tahu proses gue hidup itu dulu tinggal di gedung G. Nah, itu ada di gimana tinggal di unit itu mahasiswa. Penghuni gelap di kampus. Iya, benar. Cari duit itu kita harus survive gimana caranya, ngumpulin botol gua. Tiap bulan sama koran bekas di tiap fakultas gue dagangin ke Ginting depan. Gue makanya terima kasih banget sama Ginting tuh. Oh, terima kasih tuh yang ngumpulin nih. Yang ngumpulin. Kalau udah dapet 2 karung gue bawa gitu. Jam 1 malam. Indah banget hidup. Nah, itu proses hidup sebagai seorang mahasiswa dan itu dilalui sama Bang Narji. Itu yang ngebentuk karakter Bang Narji ya. Ya, karena waktu itu kan tinggal di situ kan nggak cuman gua. Gua lihat ada orang yang dari mahasiswa Papua, mahasiswa Jogja, Lampung dan sebagainya tinggal di situ. Mereka bisa bertahan hidup dan sambil kuliah mereka bisa belanja kan. Zaman itu teman-teman gua senior tinggal di situ bisa beli motor. Punya handphone. Zaman itu kan handphone barang mewah banget kan, punya handphone, punya sepatu bagus gitu segala macam. Jadi gue nggak balik ke Pamulang itu, gue tinggal tetap di sana, gue belajar kayak mereka. Ya itulah yang akhirnya gue pikir sambil kuliah harus punya tabungan, harus gini. Oke, berapa lama tuh Bang waktu itu? 7 tahun gue tinggal di kampus. 7 tahun kan. Jadi ya itulah prosesnya tuh. Nah itu kan proses kehidupan ya Bang ya? Kehidupan. Proses kesenian nih Bang, kan karena unit kesenian mahasiswa nih. Katanya kan Abang juga berangkat dari grup lawak, tapi sebelumnya ada juga komunitas kita. Komunitas ya. Kita di situ kan ada di unit kegiatan kita itu ada subunitnya kan. Ada setiap kita masuk suruh milih kan. Ada sastra drama, tari, musik. Band dulu ya. Band ada nggak? Belum ada dulu, paduan suara, vokal grup. Terusnya ada lagi sanggar seni rupa Romangun, sama tari. Gue masuknya sastra drama karena gue pengen belajar tentang sastra, pengen belajar tentang puisi, teater semua. Dan ternyata buku-buku di sana banyak, nggak ada yang tahu loh. Di UKM itu banyak buku-buku bagus. Iya benar-benar. Yang dulu gue sempat keracunan Khalil Gibran ya? El Rumi. Oh itu ada semua di situ waktu itu. Dulu mah unit punya pustakaan. Nah itu tuh sekarang menghilang bukunya itu. Jadi kadang-kadang di tengah malam yang senior nggak pada tahu, gue suka ngambilin naskah-naskah lama tuh. Oh iya ada tuh di Molière, William Shakespeare gitu-gitu. Yang udah diterjemahin sama senior nggak ada yang tahu, gue baca aja gitu ya. Nah, ternyata nyangkut gitu sebenarnya. Belajar di mana aja benar kata bokap gue, belajar di mana aja dan ternyata di semua tempat itu ilmu pas sekarang baru berasa gitu. Iya. Itu jadi itu membentuk pola atau mental kesenian Bang Narji ya. Iya. Dan habis itu kan Abang juga ngikut Lenong. Nah, itu Lenong tuh juga salah satu Lenong itu karena gua orang Betawi, orang Pamulang. Begitu gua tahu di sana ada Lenong, gua giroh gua gitu kan. Wah, girohnya ya. Makin kenceng begitu. Gila lu mahasiswa yang orang Jawa aja, yang orang Jawa, orang Palembang pada mikirin Lenong, masa gua orang Betawi? Iya. Cuek sama Lenong, akhirnya di saat dikasih tahu ada namanya, keren lagi namanya.
waktu itu Lenong Alternatif. Lenong Alternatif. Saya Dari nama udah menggelitik, Iya, artinya intelektualnya ada, kecerdasannya ada, pelestarian budayanya ada. Iya. Gue nggak langsung masuk, gue cari di perpustakaan di lantai 4 ketemu buku Lenong yang nulis orang Jerman. Orang Jerman. Jerman namanya Nino Kleden. Wih, masih hafal juga ya. Iya, karena sebelum gue masuk Lenong dan gue tahu sebenarnya pakem Lenong, tapi kan yang gue tonton dan gue nonton di kampung-kampung, tapi pakemnya gue harus tahu dong. Benar. Akhirnya gue cari di lantai 4 ada. Ingat nggak waktu komputernya masih DOS tuh? Iya, kita yang di bawah searching dulu kan. Kalau zaman searching dulu. Gue cari nih, ada nggak buku tentang Lenong? Ada di lantai 4, gue cari. Yang nulis orang Jerman. Oh. Pas gue udah belajar bukunya, baru gue Jadi tanya Mas Indro, Mas Bayu, senior waktu itu. Indro, Mas Bayu, Mas Adi, penulis. Penulis. Gue lihat cara dia nulis naskah sama Lenong yang tanpa naskah. Ternyata Lenongnya yang di kampus itu lebih berstruktur. Betul. Pakemnya masuk, ininya masuk. Ya, tapi gue komen dengan yang gue tonton di kampung-kampung. Oh. Setiap ada Lenong di kampung, gue pulang dulu tuh dari kampus. Gue nonton yang gue adopsi dua-duanya, ya itulah yang sekarang gue terapin. Oh begini cara konsep pertunjukan tradisional dan modern tuh kayak begini. Jadi alternatifnya itu tidak pakem dengan naskah kali ya Bang ya? Bukan, Atau justru apa tuh? Lenongnya asli itu kan tanpa naskah. Iya betul. Kita membuat alternatif itu artinya ceritanya pun tidak melulu cerita-cerita tradisional. Umpamanya kayak Tiga Pencoleng dari Gambir itu kan Tri Masketir ya. Iya. Nah, itu kita adopsi. Terusnya apa? Banyak tuh Bang. Banyak lu kisah-kisah Sampai legenda. Sampai Kengtai juga semua dilenongin juga. Legenda di Indonesia kan. Iya, benar. Disadur semua. Dan itu gue pikir sesuatu yang menarik banget. Dan itu yang gue terus tiap malam gue tidur jam 1, jam 2, pagi kuliah, pulang itu gue latihan lagi. Dan mondok di kampus terus. Mondok di kampus. Gue nyantren dulu. Nyantren ya. Iya benar. Nah, itu kan festival. Abang pernah menang ya festival Lenong Jabodetabek tuh tahun. Juara 2 ya. Gue baru masuk, begitu baru masuk KM, Taman Mini bikin. Karena penampungannya banyak banget, akhirnya kita bikin 2 grup. Dan yang luar biasa, dua-duanya juara. Dua-duanya juara? Tim A, tim B. Gue masuk di tim A, itu masuk juara 2, dan tim B-nya juara harapan 1. Gue pikir ini semakin semangat gue di unit kesenian itu. Iya betul. Dan makin nggak mau pulang gue. Iya, Pak Hari gue di situ aja. Proses terus Bang. Proses terus. Nah ini selain festival Lenong, kamu juga pernah juara. Nah ini yang juga termasuk besar juga nih pencapaian Bang Narji ini. Juara humor ala mahasiswa ya Bang ya, di RCTI 97 ya. Itu Mas Pepeng, penyelenggaranya almarhum. Dan disitulah langkah awal kita sampai mendeklat ulang tahun Cagur itu di tanggal 23 Juli karena itu hari pertama kali kita manggung untuk lomba. Se-Indonesia bro, akhirnya kita juara 3. Se-Indonesia? Kita anak-anak baru di kampus, se-Indonesia juara 3 dan itu buat gue, pada saat itu gue ngejalanin aja tapi pas gue pulang ke rumah atau gue lihat di TV, ditayangin di TV kan, ternyata efeknya di masyarakat itu bener-bener tinggi karena pada itu RCTI TV paling nomor 1 kan. Benar. Kita dianggap bisa masuk RCTI dan juara 3 nasional untuk lomba lawak dan kita langsung jadi mungkin kalau zaman sekarang viral gitu ya. Viral dikenal lagi. Dan itu abang baru tahun kedua ya Bang ya? Iya, semester 3. Semester 3 tuh, Kawan Nusantara itulah udah ketahuan bakat Bang Narji di seni pertunjukan. Nah itu apa titik pertama abang akhirnya serius di bidang itu? Iya, begitu kita pikir sama Denny, waktu itu kan yang banyak mikir gue sama Denny gitu. Bang Sabto nggak mikir? Enggak, kalau Bang Sabto itu kan maksudnya gue ide-idenya dia di satu udah matang gitu kan, tapi konsep besar sampai nama Cagur, terusnya koridor lawakan kita kayak apa, itu sama Bang sama Denny kita mikirin. Nah di situ gue berpikir satu hal yang bikin gue bangga hidup gue Bang. Dulu kata Cagur itu kan nggak ada kan, lu cari di kamus juga nggak ada segala macam. Akhirnya zaman sekarang itu kalau lu browsing Cagur jutaan
yang di bakal Google ya? di Google. Nah itulah yang kebanggaan gue, menciptakan satu kata yang dulu nggak ada, sesuai sama doa gue pertama kali masuk di Rawamangun Muka. Nah itu ada hubungannya ke situ tuh. Nah, itu dia. Dan itu dicapainya itu di tahun kedua atau semester 3 Bang Narji. Gue makin percaya gitu. Setiap sesuatu langkah kita awali doa, Allah itu mendengar, menjawab. Tapi nggak sekarang, bisa besok, bisa lebih baik. Gue mikirnya, Percaya itu ya Bang ya? gue makin percaya kalau apa yang kita niatin dari hati. Benar. Makanya lu kalau mau pengen cita-cita apa-apa, lu niatin dari langkah depan rumah deh. Nyenengin orang tua, udah gitu. Bukan sok mengguru gitu ya, Iya, tapi betul. gue Kan ngalamin, menjadi guru. empiriknya begitu ya, Mas. Iya benar ya. Nah apa tadi sudah amanah yang mau disampaikan, tapi ada Bang Narji juga punya moto nih. Nah ini moto nih saya mau tanya nih, susah buat kemarin, sedih untuk esok, hari ini kita tertawa. Nah ini ceritain Bang Narji soal Lu moto. itu masih inget aja lu, itu moto hidup gue yang buat gue bilang, ya derita kan, gue awalnya kan karir percintaan gue tuh gelap. 4 kali menyatakan cinta, 5 kali ditolak gitu. Yang satunya goib. Ya enggak, baru mau niat udah ditolak. Baru mandat udah ditolak. Nah Itu yang gue berpikir bahwa, tapi sesedih-sedihnya hidup, gue pernah baca buku-bukunya si itu Komarudin Baso tuh. Derita apapun paling menyakitkan hari ini akan menjadi kenangan indah di kemudian hari. Nah itu yang gue jadi sadur pendek, sedih buat kemarin, ya, sedih duka buat besok. Hari ini kita ketawa. Hari ini kita ketawa. Ya, makanya kalau sedih aja jadi indah, apalagi kalau kita ketawa kan. Iya benar. Makanya hidup gue mah cengar-cengir aja. Nah ini saat ini nih kawan Nusantara. Setelah banyak, kita kan udah lihat tuh tadi Bang Narji banyak banget bahan bacaan yang sudah beliau baca ya, udah dikunyah-kunyah lah tuh dibaca. Nah ternyata ini juga menjadi motivasi Bang Narji menciptakan satu buku yang menurut saya jujur aja ini jarang sekali kepikiran bahwa ada seseorang mau nulis kamus bahasa Betawi Tangerang Selatan. Nah ini diceritakan nih motivasi awalnya membuat kamus bahasa Betawi Tangerang Selatan, lagi lebih spesifik ke Tangerang Selatan. Satu, ego gue sebagai putra daerah harus melestarikan bahasa ibu di kampung gue. Bahasa ibu. Nah, tuh kawan Nusantara bahasa Karena ibu. emak gue, nenek gue dulu menggunakan bahasa ini waktu ngedidik gue gitu. Iya. Woi, menggrip. Menggrip ya Bang Anwar. Menggrip, masuk. Ntar kalau ngewe sambet lu. Gitu. Bahasa-bahasa itu yang masih terngiang di itu. Apaan lu tidur di balai bonggang aja, jangan pada sombong lu hidup gitu. Bahasa-bahasa gitu. Nah yang kedua kemarin, anak gue kan 2 nih waktu itu masih anak gue 2 nih. Yang gede itu anaknya diem di rumah. Nah mau kemana? Yang satu ini ya kalau bahasa Betawi itu ngerapiak lah soalnya. Boleh. Nah suatu hari abangnya tuh sama dia lagi main di belakang rumah. Ada petir. Nah yang kecil ngomong. Oh ini ilustrasi keluarga Bang Narji ya. Dia yang masih baik. Yang kecil itu ngomong, Bang masuk, ntar ada geluduk. Nah yang satu nggak ngerti. Geluduk apaan sih dek? Abang masa nggak tahu? Petir halilintar dia bilang gitu. Thunder. Nah baru tahu thunder ya. Tahu kan dia di sekolah di internasional tuh. Betul. Nah itu kedua pas dia lagi pada makan gitu, yang kecil tuh centongnya mana ndak gitu centong. Nah yang satu nggak ngerti kan centong apa, sendokan nasi. Gue langsung berpikir ini fenomena yang menarik nih. Jadi motivasi gue, bahasa itu hampir lupa. Ntar gue takutnya milenial berikutnya lupa nih mau bahasa ibu di Tangsel. Gue inventaris. Sebenarnya buku ini mungkin milenial nggak perlu, cuman inventarisasi bahasa yang pernah dipakai di Tangsel. Akhirnya gue survei ke 54 kelurahan yang ada di Tangsel, 7 kecamatan itu. Gue ngambil sampling mulai dari kecamatan Setu, Serpong Utara, semua sampai kecamatan Pamulang. Gue cari masih yang menggunakan pelaku itu orang-orangnya kelahiran tahun 60. Udah hampir-hampir ya. Udah hampir-hampir. Gue modalin kopi sama rokok, sering ngobrol. Gue bawa laptop. Ngobrol. Ini jadi gue sistemnya parsial waktu ngumpulin datanya itu. Bang, istilah-istilah di hajatan yuk gitu. Penong apa? Gawan apa? Tukang pangkeng apa? Nah terusnya ke pertanian yuk, nandur, matun, gitu kan, limpas, bahasa-bahasa itu satu. Nah, bahasa ngaji yuk, kalam,
baru gue ini masukin ya. gitu udah datanya datang pas banget ada teman kampus si Aseng Iya. jago desain. Nah, Aseng. Nah, di senior gue junior gue lagi di kampus kan. Iya. Nah, namanya mas senior bikinin dong. Gitu. Bener, kawan Nusantara. Kalau pelaku bahasa itu sudah hilang atau tidak ada sosialisasi dan tidak ada ini bisa hilang nih. Nah yang unik lagi di buku ini nih dilengkapi dengan komik, ada komiknya, lalu ada ilustrasi dan foto sama cara baca. Jadi komplit ya Bang ya. Nah ini ada komiknya tuh, ada gambar-gambarnya. Aseng nih yang ngerjain. Itu contoh satu kata dalam kalimat. Bang, saya mau nanya lagi nih Bang, soal kamus bahasa Betawi yang spesifik ke Tangerang Selatan. Nah, kenapa ada judul kecil atau masuk di satu judul ini? Ini satu judul. Satu judul ya. Karena yang gue lestarikan itu bahasa Betawi yang ada di kampung gue di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Sampel dari 7 kecamatan itu mirip semuanya. Terus kalau gue komparasi dengan bahasa-bahasa Betawi di daerah sekitaran itu agak beda. Ke Depok sedikit banyak padanan yang beda. Ke Babelan sampai Cikarang, terusnya Marunda yang udah mau ke pesisir ya? Terus ke sana tuh ke daerah Teluk Naga, belakang bandara. Itu gue ambil semua sampel-sampel dengan nongkrong, gue ambil. Ternyata banyak beda dari intonasi, dari imbuhan terutama ya. Imbuhan ya? Ada yang pakai lah, ada yang pakai ken, ada yang pakai ini. Itu sebenarnya sih ini egois gue aja bahwa Betawi itu kaya bahasanya. Betul, benar. Dan bahasa Betawi yang asli itu pasti dari bentuk dan bunyi-bunyian. Bentuk dan bunyi-bunyian. Kata kuncinya tuh. Bentuk dan bunyi-bunyian. Kayak badan gue dibilangnya bantet, buntek. Karena emang bentuk gitu kan. Iya. Kalau bentuknya agak panjang tinggi pasti ngelayur. Panjang dikit ngelayur. Kalau yang agak ke bawah sendiri pasti bilangnya ngandoy, ngandoy. Nah itu kan dari bentuk dan bunyi-bunyian kayak jatuh, gabruk, nyusruk. Itu beda lagi. Tapi kalau yang di daerah-daerah situ ada perubahan, ada perbedaan nggak? Beda. Kayak di Betawi kalau kita masuk yang daerah Jakarta, kayak rumah joglo itu kan bilang Paseban. Udah masuk di kampung gue di sini bilangnya Belandongan. Kalau di bahasa Betawi yang di Jakarta itu banyak pakai kata tumben. Tumben banget tuh bocah. Nah, kalau di sini banyak dipakai tembene. Bedanya agak ini ya, di imbuhan ya, benar ya Bang ya? Itu makanya gue ternyata Betawi itu macem-macem juga ya. Benar. Masuk ke Depok, ke daerah yang ke arah Gunung Sindur, awalan M itu banyak diganti P. Awalan M diganti P, contohnya apa tuh? Minum, pinum. Minum jadi pinum ya? Jangan dipinum air. Terus makan gitu. Dan ini sudah memuat, kawan Nusantara, memuat lebih dari 4.000 kata. Ya. Dan memang ini mudah sekali mengapresiasi atau membaca ini karena banyak banget pelengkapnya yang tadi saya bilang bahwa ada komiknya, jadi betul-betul kelihatan betul. Jadi nggak kayak kamus kayak biasanya kan orang baca 2 halaman udah ngantuk kan. Dulu konsep gua sama Aseng mikirin orang bawa kamus tapi nggak kayak bawa kamus. Kalau lu bayangin kayak bawa KBBI, bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Perancis. Nah itu sebelum gue nyusun ini gue beli sekitar 7 kamus. Gitu komparasinya. Ada ensiklopedia. Gue baca teknik penulisan mereka. Oh ini yang mungkin nggak menarik orang bawa kamus. Akhirnya gue pengen bikin kamus itu bentuknya anak kecil juga nggak alergi gitu. Iya betul. Nah, karena kan juga motivasi abang juga kan buat anak-anak. Ya, benar. Iya, wah hebat nih kawan Nusantara. Nah, abang ada lagi proyekan atau rencananya? Rencana gue nulis satu hal yang buku berikutnya gue pengen nulis tuh mitos-mitos orang Betawi zaman dulu. Artinya mitos ya. Gue di luar soal syirik, musyrik, bid'ah segala macem. Enggak, gue mikirnya zaman dulu pernah orang kita tuh mempercayai hal-hal kayak gitu, tapi meskipun udah hilang, gue buat inventaris aja kayak orang bunting nggak boleh duduk depan pintu. Itu iya. Ngiris timun nggak boleh lurus, nggak boleh lempeng dimiringin, gitu kan. Kayak kalau orang sakit jangan dibawa ke rumah sakit hari Selasa, gitu-gitu tuh sebenarnya gue lagi inventaris nih sama orang-orang tua gitu. Gue udah mulai catat pelan-pelan. Gue nggak make itu, tapi itu pernah dipakai juga sama nenek moyang kita.
nyata. Oke. Itu motivasinya atau asbabun nuzul ada mitos itu juga Abang bahas nggak? Jadi sebenarnya itu kayak Feng Shui Hong Shui aja. Cuman bahasanya kita tuh lebih budayanya. Bahasa kita lebih lugas. Betul. Nah, nih Bang, ya mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Harapan Abang untuk kan pendidikan saat ini nih, kan Abang kan udah banyak membuat buku dan juga motivasi Abang sebetulnya juga pendidikan ini. Dan Abang masuk ke kampus pendidikan juga pengen dikenal sebagai seorang yang sebetulnya nggak mendidik secara langsung ya. Nah, jadi apa harapan Abang? Karena kan sekarang perubahannya banyak nih Bang. Perubahan normal baru lah istilahnya sekarang. Apa harapan Abang untuk pendidikan kita ke depannya? Alam, kejadian, momentum itu setiap saat berubah, tapi karakter kita jangan pernah berubah. Itu aja. Itu kawan saudara. Itu ya Bang? Iya. Itu karakter ya? Karena gue pernah baca kunci sukses itu bukan orang yang tahu siapa orang lain, tapi orang sukses itu yang tahu siapa dirinya. Wah. Gue tuh yang selalu mikir, iya kalau kita mau sukses, kita tahu dulu potensi apa sih yang ada di diri kita mau ke arah mana. Ternyata kunci jawaban dari buku-buku yang dulu gue baca tentang gue paling pertama kali gue baca buku di kampus itu bukan buku ekonomi. Apa itu Bang? Buku motivasi. Waktu itu kata-kata mutiara yang disusun sama Komarudin Baso, itu gue inget banget. Sampai gue fotokopi, dia merangkum semua kata-kata mutiara sedunia, dan ternyata nggak cuman gue anggap sebagai kata-kata, ternyata kadang-kadang kalau dipikirin iya juga ya. Kalau kita itu ternyata orang bikin mutiara kata itu dari empirik gitu. Iya, dari perenungan yang panjang ya. Nah, gitu kawan Nusantara. Kita mengetahui ya, melalui video ini kita mengetahui sisi lain dari Bang Narji, yang dari ketawanya ternyata Bang Narji mempunyai muatan-muatan yang banyak sekali dari sisi literasi, dari sisi pengalaman-pengalaman kehidupan. Nah, ini saya terima kasih banyak Bang Narji. Wah, thank you Bapak Ali. Udah belajar dari Bang Narji. Oke kawan Nusantara, tetap tonton channel Fadli Mengajar. Jangan lupa subscribe ya, terus klik tombol like dan berikan komentar-komentar yang membangun. Bisa diapresiasi lebih lanjut di Narji TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.